Malam ini kalian telah datang kemari untuk syahid bersamaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perang Aceh merupakan salah satu perang terlama yang dihadapi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam sejarah pendudukannya di Nusantara. Perang di bumi Serambi Mekah yang berlangsung dari tahun 1873 hingga 1910 ini terbagi dalam 4 fase. Dari fase-fase yang berjalan cukup lama, muncul tokoh-tokoh perjuangan dari Tanah Rencong yang terlibat dalam upaya perlawanan terhadap penjajah Belanda. Begitu pula dari pihak Belanda, sejumlah nama bergantian dalam memimpin misi menaklukkan Aceh. Berikut ini adalah 4 fase perang Aceh dengan Belanda yang berhasil dirangkum Haba Asanius. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Perang Aceh terjadi karena ambisi Belanda yang ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara pada abad ke-19 Masehi. Butuh waktu lama bagi bangsa asing itu untuk bisa menundukkan wilayah Aceh. Budi Harsono dalam Hukum Agraria di Indonesia, dalam bukunya yang berjudul Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya, terbitan tahun 1975, dia menyebutkan bahwa ambisi Belanda itu didasari dengan adanya perubahan dunia perekonomian setelah disahkannya Undang-Undang Agraria. Selain faktor ekonomi, ada pula politis. Mengutip tulisan Al-Anwar bertajuk Strategis Kolonial Belanda dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam dalam Jurnal Adabiyah, volume 19 tahun 2017. Kerajaan Aceh dianggap penghambat utama penguasaan kekuasaan Belanda di pesisir timur dan selatan Sumatera. Ibrahim Arfian dalam Perang Kolonial Belanda di Aceh tahun 1977, dia menyebutkan bahwa perang diawali pada tanggal 26 Maret 1873 ketika geladak kapal Komando Citadel van Antwerpen secara resmi memaklumkan perang terhadap Kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu Belanda tidak langsung melakukan penyerangan karena masih menghimpun pasukan. Melihat yang demikian, pihak Aceh pun melakukan mobilisasi umum guna menghadapi perang yang sudah diambang pintu tersebut. Akhirnya, pada tanggal 6 April 1873, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler berlabuh di pantai Ciremes. Seketika itu, pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah dengan semangat jihad fisabilillah langsung menggempur pasukan Belanda dengan meriam. Keberhasilan pasukan Aceh dalam mempertahankan wilayahnya mengakibatkan Belanda kewalahan dan memutuskan untuk menghentikan serangan ini sembari menghimpun kekuatan maupun strategi baru. Ekspedisi Aceh II oleh Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Pasukan Belanda memang berhasil menguasai Istana Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi, itu terjadi karena pasukan Aceh telah meninggalkan keraton dan bergerilya. Oleh karena itu, sama seperti periode sebelumnya, pasukan Belanda tetap kewalahan dalam menghadapi pasukan Aceh di Perang Pasir kedua yang dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud Shah. Untuk syahid bersamaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih dengan semangat jihad fisabilillah, para pejuang Aceh seperti Teku Umar, Ciri Tiro, Panglima Polim dan Cut Nyadin berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Alhasil, Belanda semakin kewalahan dengan taktik dan semangat perang dari rakyat Aceh. Pada tahun 1891, Christian Senok Haryung yang merupakan ahli bahasa Arab dan Islam yang juga penasihat untuk urusan adat dari pemerintah kolonial datang ke Aceh.
Sebagai orang yang paham tentang Islam, ia mendekati para ulama. Peran Senok Halnyu menjadikan pasukan Belanda lebih terbantu karena ia menggunakan siasat menyerang dari dalam yang nantinya membuahkan hasil gemilang. Berdekatan dengan kedatangan Senok Halnyu, rakyat Aceh sedang merasakan duka yang mendalam karena kematian Tengku Cik Didiro. Salah satu pemimpin Aceh lainnya, Tengku Umar, dikabarkan menyerah kepada Belanda. Namun, itu ternyata hanya taktik semata untuk memperlemah kekuatan lawan. Ketiadaan Tengku Umar tidak membuat semangat rakyat Aceh pada menghadapi Belanda. Dipimpin Cuk Nyadin, isteri Tengku Umar, dengan dibantu oleh pejuang wanita bernama Pucut Baren, rakyat Aceh terus melakukan perlawanan. Hingga akhirnya Tengku Umar kembali bergabung dengan pasukan Aceh. Sayangnya pada tanggal 11 Februari 1899, Tengku Umar gugur di Melabuh. Perjuangan pun kembali dilanjutkan oleh Cuk Nyadin bersama Pucut Baren. Ibrahim Alfian dalam Perang di Jalan Allah, Perang Aceh 1873 hingga 1912, terbitan 1987, mengungkapkan kondisi rakyat Aceh mulai melemah karena kematian dari beberapa pemimpinnya. Terlebih strategi merusak dari dalam yang dijalankan Senok Halnyu juga berjalan dengan mulus dan semakin memperlemah pasukan dan rakyat Aceh. Tahun 1905, Cuk Nyadin berhasil ditangkap dan kemudian wafat pada tahun 1910. Kematian Cuk Nyadin pun menjadi penanda berakhirnya Perang Aceh. Demikianlah liputan Haba Asa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.